Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini pemirsa. Bagaimana puasa hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Dan kebetulan juga jamaah dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran, saya lupa terus nih, padahal kita udah beberapa kali ketemu nih ya. Nah, seperti biasa juga, di tengah-tengah kita juga sudah hadir guru-guru kita, para asatidz yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Said Kutub, Assalamualaikum Ustadz, dan juga Gurunda. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah. Sahur udah siap tuh, ada jus-jus yang berwarna-warni, nanti kita santap bareng ya Ustadz ya. Oke, tapi sebelum kita mulai tema pada kesempatan pagi hari ini, ada yang bertanya kayaknya dari para jamaah. Dengan Mbak siapa? Dengan Hasna. Oke, boleh berdiri silakan. Apa nih? Kayaknya udah nggak sabar sekali nih apa yang mau ditanyakan. Boleh dilihat kamera di situ? Silakan, Mbak Hasna. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Perkenalkan, nama saya Hasna dari Institut Ilmu dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya izin bertanya, bagaimana cara agar kita berhenti melakukan dosa yang berulang kali kita lakukan? Misalkan kita melakukan suatu dosa, lalu bertobat, kemudian mengulanginya lagi. Bagaimana cara agar kita berhenti dari siklus tersebut? Dan apa tanda-tandanya jika taubat kita diterima atau dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah? Terima kasih. Oke, ini persis sekali apa yang ditanyakan tadi, persis sekali tema yang kita angkat pada pagi hari ini nih. Oke, nanti akan dijawab oleh guru-guru kita ya. Silakan duduk lagi. Nah, pemirsa, itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan pagi hari ini, yaitu tanda-tanda bagi hamba Allah yang diampuni dosanya Allah. Seperti apa sih tanda-tandanya? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita, Gurunda, Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Dr. Said Kutub hafizahullah wa saddada khutah. Panjang umur beliau, berkah ilmunya untuk kita semua insyaallah. Adik-adik mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan pemirsa TV One dimanapun berada. Taba yatubu, masdarnya taubatan, bukan taba yatubu yutuban. Taba artinya raja'a, rujuk, kembali ke jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman, jalanku ini lurus. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jalan ini lurus, tapi ketika manusia melewati jalan ini terkadang dia zigzag, terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Maka ketika dia kembali ke jalan itu disebut dengan taubat, disebut dengan rujuk, kembali ke jalan Allah. Makanya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kamu ke jalan Allah, taubatan nasuha, taubatan sebenar-benarnya kembali, nasuha. Nasuha diambil dari kata nasoha. Saya masuk ke dalam hutan untuk mengambil panen madu, Ustaz. Jadi kami di bawah memegang kain, lalu pemanjat naik ke atas pohon, dia tebas itu sarang lebah, jatuh ke bawah. Proses menyaring madu itu disebut dengan nasuh. Maka yang turun ke bawah itu adalah madu yang murni, yang asli original. Sedangkan yang tersaring di atas kainnya, ranting kayu, sarang lebah, lilin lebah, baby lebah, semuanya tinggal di atas. Begitulah taubat nasuha itu. Murni, bersih, tulus, suci, sedangkan yang tersaring di atasnya adalah dosa, mata, telinga, tangan, kaki, bisikan hati, semuanya tinggal bersih. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan at-taibu minadz dzambi, orang yang bertaubat kama la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan syarat taubat itu diterima Allah ada 3. Yang pertama,
an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi jangan lupa, al-iqrar bil lisan itu adalah lebih dulu di hati. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa itu untuk selamanya. Jadi kalau dosanya minum khamar, tidak bisa serta-merta begitu taubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, selesai. Enggak. Karena dia punya ketergantungan. Maka dia mesti sekolah dulu. Makanya ada Badan Narkotika Nasional, tidak bisa orang pecandu narkoba taubat berhenti langsung. Mungkin dosisnya dikurangi dulu. Ada sekolahnya, ada prosesnya. Jadi lihat dulu dosanya apa, karena tidak bisa langsung otomatis begitu. Karena ini manusia perlu proses. Lalu kemudian orang yang bertaubat itu diterima Allah taubatnya dalam tafsir Al-Quranil Azim yang biasa disebut dengan tafsir Ibni Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kata beliau dalam muqaddimah surat Al-Qadar tentang malam Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Lalu kita hanya melihat ada perubahan. Setelah Ramadan ada perubahan. Setelah pulang haji ada perubahan. Setelah taubat ada perubahan. Kira-kira apanya yang berubah? Ini banyak orang sekarang dia ingin berubah instan. Yang berubah itu pakaiannya, aksesorisnya. Perubahan yang paling mendasar adalah di dalam. Yang sebelumnya ngomongnya kasar, setelah taubat lembut. Yang sebelumnya bakhil, pelit, setelah bertaubat menjadi orang yang dermawan. Yang sebelumnya benci ke masjid, setelah bertaubat belum waktu sudah duduk di masjid. Sampai satu kampung heran, rupanya jamnya mati. Yang sebelumnya orangnya tidak peduli kepada ulama, tapi setelah dia bertaubat mujalasatus sholihin, suka duduk dengan para ulama, para kiai, para tuan guru, habaib, dia merasakan ketenangan. Yang sebelumnya malamnya diisi dengan mabuk khamar, setelah dia bertaubat malamnya diisi dengan istighfar, meneteskan air mata, tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, setelah itu dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Tapi dengan syarat di ujung ayat itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan lanjut lagi. Kalau sudah bertobat, stop, berhenti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima taubatnya insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mempunyai tekad yang kuat, kemudian selalu disertai istighfar dan selalu berubah yang tidak instan. Itu luar biasa sekali Ustaz. Nah nanti Ustaz Said Kutub akan memberikan pemaparan yang lebih dalam lagi. Seperti apa sih tanda-tanda orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelumnya kita lanjutkan lagi sahur kita di pagi hari ini. Silakan Ustaz, bisa diseruput dulu Ustaz Jus ya. Silakan. Baik pemirsa, sambil menikmati santap sahur Anda, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di indahnya Ramadan. Saya sekarang berdiri di sini karena tadi Ustaz Said Kutub bilang salah satu tanda-tanda orang yang diampuni dosanya itu dekat dengan orang-orang soleh. Saya mendekati Ustaz Abu Somad, mendekati Ustaz Said Kutub.
Ada receh nggak Ustaz? Oke Ustaz, silakan disampaikan. Salah satu tandanya yaitu dengan selalu berdekat dengan orang-orang soleh Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan semua gurunda mulia, Profesor, Dr. Ustadz Abdul Somad, mata'anallah fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, diberkahi setiap langkahnya, diterima amal ibadah dan dakwahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga pemirsa yang hadir langsung, ini banyak mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pemirsa TV One di mana saja berada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini seneng banget ini kalau wanita ya. Berarti temennya berarti solehah ya. Temennya kalau nanti suaminya soleh, insya Allah. Pengen nggak anaknya kita menjadi anak yang soleh dan solehah? Mau nggak? Mau. Gampang, anaknya Fatimah ganti solehah, anaknya Ahmad ganti soleh. Jadilah anak Upin Ipin ya. Ya, soleh dan solehah insya Allah. Nanti di akhirat orang yang akrab di dunia, ya akrab di dunia bro, ya kan? Kamu bertanya-tanya, ya kan? Ente kadang-kadang ini yang akrab di dunia belum tentu nanti akrab di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang akrab nanti di akhirat, yang memberikan syafaat kepada saudaranya, temannya adalah mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka carilah teman-teman yang solehah, teman yang soleh, yang taat kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dahulu si fulan, gara-gara si fulan saya masuk dalam neraka, maka masukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada seorang, ya Allah, dulu si fulan, fulanah ini mengajak saya taklim, hadir ke majlis zikir, acara pengajian dan sebagainya. Saya jadi sholat, saya jadi puasa, saya jadi melakukan amal soleh luar biasa. Ini saya lakukan karena beliau yang mengajarkan. Oleh sebab itu saya tidak menemukan dia di dalam surga. Ya Allah, selamatkan dia. Dengan izin Allah, temannya yang masuk ke dalam neraka diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang luar biasa karena teman soleh. Nah, agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengampuni dosa kita, maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Obat hati salah satunya adalah berteman dengan orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman adalah mereka yang saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati. Kadang-kadang iman kita lagi di bawah, benar gak? Justru setan itu menggoda orang yang imannya di atas rata-rata. Kalau model kita gini imannya di bawah garis kemiskinan, ya enggak? Nggak digodain aja roboh, ya. Kadang-kadang zikir-zikir nunduk-nunduk lama-lama tidur. Cepat banget Ustadz pengajian sahurnya, ya. Bukan cepat, Anda yang terlalu khusyuk, ya. Mungkin juga jamaah yang di rumah mungkin begitu ya, nyender-nyender, lama-lama tidur, bangun-bangun menjelang duha. Nauzubillah min dzalik. Semangat dalam tarawih tapi subuh berjamaahnya lewat. Jangan sampai yang wajib meninggalkan gara-gara yang sunnah. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi agar kita tobat kita diterima oleh Allah, cari teman yang soleh, yang mengingatkan kita taat kepada Allah. Iman kita lagi di bawah, diingatkan agar kembali kepada Allah. Saat iman kita lagi di atas, kita menasihati saudara kita, teman kita. Justru juga berbeda manakala kita menasihati orang yang lebih tua. Benar gak? Anda jangan nasihatin saya, Anda belum lahir, saya sudah haji 3 kali, ya kan? Benar apa benar? Nah, kita harus paham menasihati yang lebih tua.
cara sayangnya dengan yang lebih muda dan sebagainya. Cari teman yang soleh ataupun yang soleha yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan Ramadan, suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam ya, beliau ini menyampaikan, kemudian diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naiki anak tangga 1, 2, 3. Setiap menaiki anak tangga itu Nabi mengucapkan amin, amin. Sama seperti kita, Ustadz lagi ceramah dikit-dikit amin, amin, biar cepat selesai acaranya. Bukan itu ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Bukan gitu ya. Mengaminkan, tidak ada doa yang paling mustajab disampaikan, didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kemudian diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi, celakalah, rugilah, sialah orang yang didatangkan bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Mau tahu nggak amal ibadah kita diterima oleh Allah atau enggak? Mau tahu nggak Ramadan kita diterima atau enggak? Mau tahu kita mendapatkan Lailatul Qadar atau enggak? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Semakin baik, semakin soleh, semakin soleha nggak? Kalau semakin buruk, tandanya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan salafus saleh, orang saleh terdahulu, baik para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang luar biasa, menyambut kedatangan bulan Ramadan berapa lama sebelumnya? Mereka doa 6 bulan sebelumnya agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Itu bulan Rabiul Awal. Saat melewati bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya 6 bulan berikutnya, mereka kembali berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama di Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang istimewa di antara banyak tentang puasa adalah apa? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang salat malam karena iman mengharap ridho Allah, dosanya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga suami, istri, anak, orang tua, cucu, menantu, enggak ada yang tahu tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ternyata sangat penting sekali memilih sahabat, memilih teman yang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira para jamaah ada di sini udah terbayang belum nih teman-teman atau sahabat untuk membawa sahabat soleh-soleha atau jangan-jangan teman hidup ini? Udah dibayang? Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Kita sahur lagi Ustaz. Silakan Ustaz Abu Samad dan Ustaz Said Kutub, silakan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan. Di segmen ini kita akan ajak para jamaah ini dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran yang akan memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Masih dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, tanda-tanda apa sih orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak adik kita siapa? Silakan berdiri. Boleh diperkenalkan namanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Fadilah. Saya izin bertanya Ustadz, kan tadi Ustadz menyinggung kalau misalnya kalau ibadah kita itu baik pas bulan Ramadan, terus tandanya amal kita itu udah diterima dan juga dosa kita udah diampuni itu adalah setelah Ramadan kita menjadi lebih baik gitu ya dalam ibadah maupun dalam perilaku gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ini setelah Lebaran atau setelah puasa itu kita merasa sudah insya Allah udah lebih baik dalam segi perilaku, ibadah dan segala macam. Kemudian di beberapa bulan kemudian ternyata kita itu ngerasa kita imannya lagi ngedown lagi nih Ustadz, nggak kayak segetol dan serajin pas sebelumnya Ramadan, gitu. ya. Iya betul. Nah itu apakah dosa kita tetap diampuni atau emang kita tuh lagi diuji gitu Ustadz keimanannya. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Farah. Silakan Ustaz Abdul Samad. Baik. Suatu ketika sahabat Nabi itu melapor seperti yang disampaikan adik kita mahasiswi Institut
Ilmu Al-Quran Jakarta tadi. Kenapa kami ketika bersamamu ya Rasulullah, iman kami full. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri, kok tiba-tiba down. Kok hati kami ini berubah? Kata Nabi, lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu begitu terus, seperti dekat dengan aku, tidak berubah, maka malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Analisa ulama tentang hadis ini, bahwa malaikat mungkin bersalaman dengan manusia. Tapi makna lain, orang yang selevel sahabat Nabi pun ada sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya dia dengan Rasulullah, ada saatnya dengan anak istri, ada saatnya selama tidak melakukan kemunafikan, kekufuran, kemusyrikan. Jadi makanya dalam satu bab dalam Sahih Muslim ada satu namanya bab al-imanu yazidu wa yanqus. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa iman itu yazidu bertambah wa yanqusu berkurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bit ta'ati, dia bertambah ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu, kapan dia berkurang? Bil ma'siyati, ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang ketika sedang bulan Ramadan, saat puasa di masjid, duduk dengan ulama, imannya full. Ketika di luar Ramadan, duduk dengan teman-teman, lagi di kampus, di pinggir jalan, ketika itu dia merasa down. Apakah dosa yang lalu diampuni Allah, lalu dibukakan kembali gara-gara itu? Tidak, karena dia tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi poin yang pertama yang perlu kita tekankan, saya menghindari dosa. Ini teman saya ini tidur terus Pak Ustadz. Alhamdulillah, dengan tidur dia kan gak buat dosa. Tapi jangan ini selama kajian 1 jam yang diingat cuma ini. Kita ini ngaji untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi menghindari dosa itu juga suatu amal. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah di samping dia mampu menghindari dosa, dia mampu mengumpulkan pahala bekal untuk menghadap Allah. Jadi senantiasa kita menjaga supaya iman ini yazidu bit ta'ati. 3 lingkungan kita. Lingkungan di tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, kalau adik-adik di kampus, lingkungan di medsos. Usahakan ketiga lingkungan itu membuat iman kita yazidu. Di tempat tinggal, dekat dengan musola, dekat dengan masjid, senantiasa sholat berjamaah, pengajian. Di tempat kita kerja atau di kampus, dekat dengan orang-orang, nikmat luar biasa, berada di ahlinya Al-Quran, dosen-dosennya, profesornya, doktornya, pakar qiraat, hafal Quran, itu nikmat luar biasa. Lalu kemudian di medsos, apakah teman kita di berbagai macam akun-akun itu menambah keimanan atau justru meluluh lantakkan bekal Ramadan? Insya Allah mudah-mudahan kalau kita jaga ini iman akan terus yazidu, kalaupun yang kusu tidak terlalu jatuh. Tapi ada yang menarik seperti ini Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Said Kutub. Ada ketika kita dekat dengan dosa kita, tanda-tanda dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita selalu merasa untuk ini sepertinya tidak diampuni sama Allah, sehingga kita terus untuk berbuat baik, untuk terus berzikir. Tapi di sisi lain ada pemikiran, apakah itu termasuk bagian dari suuzon kita ke Allah? Karena kita merasa, aduh jangan-jangan dosa saya nggak diampuni. Akhirnya terus berbuat baik, terus berbuat baik. Itu bagaimana dengan sikap seperti itu? Ustadz Abdul Somad mungkin bisa dijawab, Ustadz. Mendekat kepada Allah itu seperti seekor burung yang terbang. Sayap yang pertama adalah khauf, takut. Sayap yang kedua adalah raja, harap. Itu kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sayap yang pertama adalah takut. Takut dosa tidak diampuni, takut maksiat merasuk ke hati, takut semua catatan dosa akan diperlihatkan nanti di hadapan, takut semua kesilapan, kesalahan kepada manusia akan dituntut di hadapan Allah. Tapi di balik rasa takut itu ada raja, ada selalu rasa harap, berharap supaya Allah menurunkan ampunan. Itu bukan suuzon kepada Allah, itu adalah perasaan yang ada dalam hati kita. Makanya kita minta rasa takut itu. Diajarkan Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik.
Ya Allah, tanamkanlah rasa takut itu dalam hatiku. Bahkan puasa 30 hari ini pun tujuannya kalau kita baca ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya ada rasa takut dalam hati. Khotib Jumat pun yang dipesankannya adalah takutlah kamu kepada Allah. Makanya semua yang sholat Jumat, kalau dia tidak bisa menyimpulkan karena tertidur, pulang, ditanya sama istrinya, apa isi khutbah tadi? Takutlah kepada Allah. Karena intinya bagaimana supaya kita takut. Demikian, wallahu a'lam. Baik, berikutnya saya ke adik-adik kita yang juga sudah siap dengan pertanyaannya dari Institut Ilmu Al-Quran. Boleh berdiri silakan, nanti ada Ustaz Said Kutub akan menjawab. Boleh diperkenalkan namanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Amalia Husna Islami. Saya ingin bertanya, jadi seorang muslim yang mengerjakan amal perbuatan soleh itu insya Allah akan mendapatkan pahala. Begitupun juga mereka yang bermaksiat dengan mengerjakan perbuatan yang Allah larang juga akan mendapatkan dosa. Namun ketika mereka bertaubat dengan taubatan nasuha itu insya Allah dosanya akan diampuni. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pahala dari amal soleh yang telah mereka perbuat? Apakah akan dikembalikan atau hilang begitu saja? Terima kasih Ustadz. Baik, penasaran dengan jawabannya? Kita sahur dulu. Siap. Kita sahur dulu. Silakan, nanti dijawab usai jeda ya. Silakan Ustaz. Ya, kembali di Santap Sahur yang spesial di pagi hari ini, di indahnya Ramadan. Ustaz Said Kutub tadi masih ingat ya apa yang ditanyakan adik kita Husna tadi ketika kita diampuni, bertobat terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi gimana, pahalanya dikembalikan lagi nggak tuh gitu katanya. Silakan Ustaz Said Kutub. Ya, baik. Jadi kebiasaan para salafus saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan itu sungguh-sungguh doanya 6 bulan sebelumnya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku. Kemudian masuki bulan Syawal, kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhusyu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Jadi terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah menerima amal ibadah kita. Terus berharap dan khawatir jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh salafus saleh, merasa amal ibadahnya besar tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga khawatir jangan-jangan amal ibadahnya selain tidak diterima kemudian menjadi dosa. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang dikhawatirkan lagi wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Masalah pahala dari Allah, kita berdoa kepada Allah terus berharap agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah Ramadan, agar Allah menerima amal ibadah kita selama Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengampuni semua dosa. Selama kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berharap agar doa kita dikabulkan, agar dosa kita diampuni oleh Allah, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala setiap kita melakukan amal saleh. Bayangkan coba. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. 10 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan pahalanya lebih dahsyat lagi. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Apalagi dia umrahnya bulan Ramadan. Sekali sholatnya 100.000. Dikalikan lagi berlipat ganda. Pulang ke Indonesia nggak sholat lagi. Ya. Rasa-rasanya udah cukup nih sholat ibadah di Masjidil Haram. Enggak. Ya, jangan hitung-hitungan dalam ibadah. Terus. Jadi baiknya Allah, maha baiknya Allah adalah apa? Setiap kebaikan Allah lipat gandakan. Bahkan ibadah puasa kita tidak terkira pahalanya. Saumuli wa ana ajzi bihi.
puasa itu untukku, Allah yang membalas. Jadi yang tahu kondisi puasa kita hebat atau enggak adalah Allah dan diri kita sendiri. Siapa yang kumur di siang hari zuhur di bulan Ramadan, kumurnya 3 kali, keluarnya 2. Siapa yang tahu? Pura-pura lemes, benar nggak? Pura-pura lemes. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti bajai helikopter darat saat dia belok. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti emak-emak yang sana, ya kan? Sennya kiri, beloknya kanan. Kadang-kadang tidak ngesen tapi dia belok. Matiinnya di dalam garasi. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang di sini. Di sini naik mobil semua nih. Luar biasa. Masya Allah. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amal ibadah kita diterima. Kemudian kalaupun kita berbuat dosa, terus timpa lagi dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat wa atbi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Contoh, ini air. Masukkan airnya yang kotor, kemudian ditimpa dengan air yang bersih, lama-lama bersih nggak? Bersih. Inna likulli syai'in thaqalatun wa inna thaqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, pengkilatnya. Pembersih hati, banyak dosa dibersihkan dengan tobat kepada Allah, dengan istighfar, dengan zikir kepada Allah. Siapa yang mau diberikan rezeki oleh Allah? Siapa yang mau diberikan jodoh? Nggak ada yang jawab nih. Ya. Semangat banget ya. Tenang, jodoh lagi-lagi nggak kemana-mana, nggak dapat jodoh. Harus ikhtiar, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dapat jodoh ya, insya Allah. Kemudian juga selain kita ikhtiar kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kita husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita lakukan. Kalau dosa, perbaiki dengan kebaikan. Kemudian kalau dosa, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita putus asa, setan seneng tuh, bahagia kita putus asa. Padahal puncaknya sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita saat kita berbuat khilaf, sengaja atau tidak sengaja, segera kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nabi Adam alaihissalam dulunya dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan apa yang dia mau, betul atau enggak? Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa yang dia mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanja, bukan mandi jarang ya. Apa yang diminta diberikan oleh Allah. Lantaran apa? Dia taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa. Saat dia mendengarkan bisikan setan, mengikuti hawa nafsu. Kenapa dia dikeluarkan dari surga? Gara-gara ada siapa? Yang membisikkan ayang beb, bener nggak? Disuruh keluar, suruh makan. Padahal mendekati saja nggak boleh. Wala taqrabah hadis syajar. Ada setan yang membisikkan, hawa nafsu yang diikutkan. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari surga, susah kehidupannya. Poinnya, mau enak, mau nyaman, mau bahagia dunia akhirat. Taat kepada Allah, jauhi maksiat dan dosa. Seburuk-buruknya kita, segera kembali kepada Allah. Insya Allah Allah mengampuni dosa kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya saya ke Adinda yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan, boleh berdiri, dikenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, teman saya Cantika. Sebenarnya saya tadi ingin bertanya yang sudah Ustaz Sofyan tanyakan ya tadi tentang suudzon kepada Allah itu alhamdulillah sudah terjawab. Tapi ada sedikit yang mengganjal di hati saya, seperti yang sedikit saya ketahui bahwa diterimanya taubat kita yaitu ibadah kita menjadi tenang. Tapi karena kita kayak ragu gitu, karena kita merasa banyak dosa, kita selalu bermaksiat gitu ya. Lalu sholat kita tidak menjadi tenang, terus kita berdoa selalu hati kita gundah, tidak tenang gitu. Apakah itu salah satu tanda bahwa dosa kita tidak diampuni oleh Allah begitu? Baik. Atau jangan-jangan itu bisikan setan karena untuk selalu ragu-ragu begitu ya. Ustaz Al-Samad mungkin bisa menjawab. Silakan Ustaz Al-Samad. Ada orang saat dia beribadah, dia merasa dosanya sangat banyak. Saya banyak ribah, saya banyak makan riba, saya dosa mata, saya banyak ngomongin orang, saya banyak menyakiti orang. Lalu kemudian adik kita mengatakan ini orang tidak tenang. Sementara ada yang satu lagi, dia mabuk, dia sakau, dan dia tenang. Sebetulnya yang tenang itu yang mana? Nah ini perlu
Jadi makna tenang itu adalah bukan berarti orang yang mabuk sakau buat dosa dengan entengnya melihat dosa yang besar sebesar bukit Uhud itu dia pandang sebesar ujung rambut. Bukan itu yang tenang. Yang tenang itu adalah ketika orang bersama dengan Allah. Lebih baik merasa pelaku dosa yang belum diterima taubatnya daripada merasa penghuni sorga lalu menjadi hakim menyalahkan orang lain. Saya selalu merasa diri saya banyak dosa. Saya selalu merasa bahwa saya pelaku maksiat yang belum diterima taubat saya. Tapi saya husnuzon kepada Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Kalau tidak layak masuk surgaku berarti kau masuk neraka aja. Wala aqwa ala naril jahim. Untuk masuk neraka pun aku tidak kuat. Lihatlah bagaimana cara dia merayu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca doa nabi-nabi itu hampir tidak ketemu dia minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada dia bilang ampunkan dosaku ya Allah. Saking malunya Nabi Adam, beradab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabbi innabni min ahli. Tak ada dia minta selamatkan dia ya Allah. Tak ada kata perintah di sana. Begitulah adab mereka saking merasa dirinya bersalah. Padahal mereka maksum. Apalagi kita yang banyak silap, salah dan dosa. Jadi kalau selama ini kita merasa saya banyak salah, saya banyak dosa. Sesungguhnya itu bukan tidak tenang. Itu adalah ketenangan. Kita menyebutnya tidak tenang. Bisikan setan. Dua. Yang pertama, merasa perbuatan itu salah padahal tidak salah. Itu kerja setan. Yang kedua, merasa sudah baik padahal tidak baik. Itu juga kerja setan. Jadi kalau menurut Allah dalam Quran, menurut hadis Nabi itu tidak salah, seluruh manusia mengatakan salah, tidak salah. Itulah perlunya ilmu. Makanya kita ngaji. Jadi beragama ini tidak ikut perasaan. Kalau ikut perasaan, orang yang biasa sholat zuhur 4, ketika dia qashar 2, dia merasa salah. Yang biasanya wudhu, ketika disuruh tayamum, dia merasa kok seperti enggak sewudhu ya, seperti enggak sholat. Yang biasa sholatnya berdiri ketika sholat di kursi, kok rasa-rasanya enggak sempurna. Kita beribadah bukan ikut rasa. Kalaupun rasa yang didasari oleh ilmu. Makanya ngaji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beruntung sekali kita di Ramadan ini tidak hanya sekedar menonton, tapi tontonan kita bisa dijadikan sebagai tuntunan. Sehingga kalaupun kita merasakan sesuatu, perasaan kita itu didasari ilmu insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Itulah pentingnya ngaji ya Ustaz ya. Maka pengajian harus diadakan pengajian Ustaz ya. Biar makin pintar gitu Ustaz ya, mendapat dan akal. Ustaz Said Qutub mungkin ada sedikit yang mau ditambahkan, silakan Ustaz. Ya baik. Sedikit saja Ustaz. Jadi kita teruslah berharap kepada Allah, khauf war raja, takut merasa ibadah kita tidak diterima dan terus berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebejat apapun manusia di muka bumi berpeluang hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kita juga patut khawatir nih. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqwa. Hai ahli zikir, ahli ibadah, ahli ilmu, janganlah kalian merasa paling suci karena Allah tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Said Qutub, terima kasih Gurunda Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menambah khasanah keilmuan kita dan tentunya menambah pahala sahur kita di pagi hari. Dan jangan lupa pemirsa, indahnya Ramadan hadir tiap hari menemani santap sahur Anda. Nanti di akhir acara Ustaz Said Qutub nanti, mohon izin Ustaz, nanti dipimpin doa, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Akhirnya saya Muhammad Sofyan, Ustaz Said Qutub dan juga Ustaz Abdul Somad dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an hafadha alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina al-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.